kedua anak, semoga itu bisa lekas sembuh, bisa ilmu bareng lagi dalam pelajaran. Kebetulan pelajaran praktek plus teori pengukuran ini kita akan bahas kaitannya dengan multimeter. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengukuran beberapa macam-macam alat ukur, Anda sudah tahu kan? Ini saya akan tanyakan beberapa macam-macam alat ukur. Oke, untuk sekedar tes pelajaran kemarin sama Alvin, mana Alvin? Alvin? Oh, kita coba Alvin. Kamu yang kenal alat ukur apa aja, Vin? Alat ukur di listrik. Nah, ini alat ukurnya namanya multimeter. Apalagi, Vin? Apometer. Ya, apometer untuk mengukur tekanan listrik. Apalagi? Harus berarti Anda ada ya. Itu setidaknya hal-hal yang memang berkait dengan pengukuran. Ini akan saya jelaskan konkret kaitannya dengan pengukuran. Setelah itu Anda bisa mencoba melihat nantinya kita akan menggunakan multimeter. Meskipun Anda akan menggunakan multimeter yang sekecil ini, ya, daripada Anda mungkin akan pusing karena ukurannya kecil, kemudian harus ada jarum yang digerakkan, harus ada sumbernya, maka nanti kita akan menggunakan media multimeter ini. Nah, dengan media multimeter ini Anda bisa memanfaatkan maksimal mungkin, bisa lebih paham, ya. Oke, nanti dari pengamatan itu bisa Anda simpulkan bagaimana cara menggunakan multimeter. Nah, saya kasihkan informasi dulu tentang pengukuran. Nah, pengukuran ini ada alatnya macam-macam kan, kemarin sudah kita bahas dan ini kita lanjutkan. Contoh ada apometer, kita masih menggunakan apometer analog, semua masih menggunakan banyak yang menggunakan apometer analog. Apometer analog digunakan untuk membaca arus, ya. Nah, di sini apometernya ampermeter, kemudian ada voltmeter. Semuanya pakai jarum penggerak sehingga dari latihan membaca. Ada voltmeter. Di voltmeter ini menunjuk. Nah, ketika menunjuk itu tidak menunjukkan pada angka yang tepat, Anda harus belajar bagaimana membacanya. Ada ohmmeter dan ada multimeter. Dan dalam multimeter ini di pengukuran ini nanti akan Anda terapkan, Anda membuat kesimpulan kira-kira dengan memahami multimeter yang ada di sini, contoh kecil, kemudian kita besarkan di media. Nah, nanti kira-kira gimana Anda mendapatkannya, nanti kita akan latihan bareng-bareng. Dan untuk beberapa saat Anda bisa mengamati dulu multimeter ini, supaya nanti ketika saya jelaskan Anda bisa lebih memahami. Ini silakan dilihat dulu multimeternya. Mungkin ini masuk ke sini aja Mas, tolong ke sini dulu ya. Bisa dilihat saya salib nggak fungsi aja sini dulu, nanti baru bisa dilihat dulu. Itu multimeternya salah satu jenis alat ukur yang nantinya Anda akan gunakan dalam pengukuran listrik. Dan ini nanti Anda bandingkan dengan alat ukur yang sudah ada di sini. Nah, dengan menggunakan salah satu jenis alat ukur, Anda akan memahami bagaimana pengukuran listrik. Plus ada kalibrasi. Nah, di situ nanti kalibrasi listrik itu bagaimana? Oke, Anda sudah amati itu ya. Saya amati dulu, karena apa yang di situ sama dengan yang di sini kan? Ada apa saja? DC yang mana? Nih, sama nggak? AC ada di situ. Kemudian ada ohmmeter, ada arus miliampere, ya.
Kemudian coba untuk menunjukkan bahwasanya ini berhubungan, taruh di buzzer. Yang ada buzzernya akan bunyi tip, ya. Ya, ada kabel warna merah dan kabel warna hitam, positif negatif. Nah, sekarang sudah diamati, jangan diamati dulu. Nah, berarti itu kondisi alat. Nah, baik, kondisi alat sudah baik, ya. Berarti ini bisa kabelnya bisa dihubungkan. Ya. Itu ini ada buzzernya. Nah, ini ada buzzer, ada yang buzzer off. Perlu Anda ketahui menggunakan alat ukur itu, ya. Nah, perlu dikalibrasi. Ya. Ada yang tahu cara kalibrasi? Belum tahu? Oke. Dari pengamatan situ ada angka 0. Nah, di sebelah mana aja angka 0? Kanan dan kiri. Nah, jika Anda lihat di situ, sudah Anda lihat angka 0-nya apa tepat 0 di sini? Dan tepat nggak? Ini tepat nggak? Tepat. Kalau nggak tepat, Anda akan putar sebelah sini. Ini untuk tempat kalibrasi. B. Nah, kalau Anda tepat, silakan dinolkan dengan mengkalibrasi posisinya. Nah, kalau nggak tepat, nanti pengukuran Anda nggak pas. Ya, oke, silakan diamati. Sudah bisa sampai 0. Ya. Kalau ohmnya, dihubungkan kalibrasi, dihubungkan ohm, nanti dihubungkan pas di 0 sini enggak? Taruh di ohm. Jangan dilepas. Ya. Oke, dan di sini. Oke, 0 enggak? Kalau enggak 0, dikalibrasi lagi di sini. Nah, nanti dikalibrasi di sini. Nah, jadi itu namanya pengkalibrasinya. Pengkalibrasian ini supaya alat ukur itu tepat. Nah, untuk itu kalau Anda sudah tepat menunjukkan, saya ingin minta salah satu anak yang sudah membaca di situ untuk mengukur di sini, ya. Contohnya salah satu anak bisa maju. Malik Ibrahim, mana Malik Ibrahim? Ya, Malik. Ya, jadi sudah diamati ya. Sudah memahami fungsi multimeter dan kalibrasi. Sekarang Malik, contoh kamu mengukur batu baterai. Batu baterai itu berapa volt? 1,5. Taruhnya di mana, Lek? DC ya, DC. Nah, pakai yang 10 aja. Oke, 2,5 juga bisa, 10 bisa. 10. Berarti pengukurannya nanti maksudnya di mana? 1,5, 0 sampai 10. Oke, berarti 1,5 ini. Nah, oke, antara 0 sampai 2 ada 1, ada 1 stripnya harganya 0,5. Oke, berarti ada di sini. Oke, ya. Oke, setelah balik ke tempat. Kalau batu baterai Anda sudah bisa kenal. Sekarang pada multimeter kembali dulu aja. Sudah pengamatannya sudah. Sekarang mengamati di sini. Nah, mengamati yang di sini, Anda harus mengetahui harga setiap strip. Ya, contoh untuk Anda mengukur yang 1000, ya, 1000 ini DC Anda mengambil untuk pembaca 0 sampai 10, padahal itu dibaca 0 sampai 1000. Ini bukan 2 tapi 200. Antara 0 sampai 200 ada berapa strip? Ada 10. Berarti 200 bagi
bagi 10 berarti 20. Harga satu strip 20. Kalau tadi Anda mengukur tegangan listrik 220 berarti 200 ditambah lagi 20 kan. Nah, berarti cuma ketemu ada di sini. Itu kalau pengukuran. Dengan menggunakan multimeter yang ini Anda bisa menentukan bagaimana jarum yang tepat pada pengukuran, gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan itu. Silakan suatu saat mungkin ini ada satu soal sebelum kita akhiri. Tegangan 13 ada 380. Kira-kira ada yang tahu nggak 380 batas ukurnya di mana? AC berarti di 1000 karena ukurannya lebih dari 250. Nah, karena ada di 1000 maka ini angka ini akan kita baca. Berarti 200 sama 400 berarti ini ada 300. Nah, berarti berapa strip lagi? 380 berarti ya 4 strip berarti 20 kali 4 80 380. Nah, oke, itu kaitannya dengan informasi tentang kompetensi pengukuran. Semoga ini menjadi bekal Anda untuk nanti praktek sebenarnya, karena bisa saja alat ini rusak jika Anda tidak tahu batas ukurnya dan tidak tahu jarum penunjuknya. Nah, dengan multimeter ini Anda bisa menemukan dan hati-hati dalam pemakaian multimeter.